bagian yang kedua yang saya ingin sampaikan adalah bagaimana kita mendoakan kehendak Allah. Ya, bagaimana kita mendoakan kehendak Allah? Karena kalau kita bicara mengenai hal yang mengkhawatirkan kita, itu adalah biasanya semua segala hal yang kita inginkan dan apa yang menjadi kehendak kita. Nah, sekarang kita bisa katakan naik tingkat, naik level, bahwa selain ada kehendak kita, sekali lagi tidak ada salahnya saudara mendoakan apa yang menjadi keinginan saudara. Nah, malam hari ini saya akan sampaikan firman Tuhan, ada baiknya kita juga berdoa untuk kehendak Tuhan atas kita. Yes. Ya, kehendak Tuhan atas kita. Amen. Bukan hanya kita berdoa supaya Tuhan melakukan apa yang kita minta. Kita berdoa supaya Tuhan melakukan apa yang Dia inginkan. Nah, mari lihat sama-sama di dalam Kolose pasal yang pertama. Dari kitab Filipi kita pindah ke kitab Kolose pasal yang pertama, kita akan baca mulai dari ayat yang ke-9. Ya, Kolose pasal yang pertama, ayat yang ke-9. Sebab itu sejak waktu kami mendengar, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat, ya ragam hikmat, bermacam-macam hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Nah, jadi begini, Paulus ketika mendengar iman pemberitaan Injil jemaat di Kolose, lalu dia berdoa untuk jemaat di Kolose. Nah, yang dia doakan, yang dia didoakan ini adalah kehendak Tuhan untuk jemaat. Ya, doa Paulus ini adalah doa supaya jemaat yang ada di Kolose itu mengerti akan kehendak Tuhan dan mengalami akan kehendak Tuhan. Jadi bukan hanya Paulus mendoakan apa yang menjadi persoalan dari jemaat yang ada di Kolose. Ya, mungkin jemaat Kolose mengalami kesusahan, mengalami penderitaan, mengalami pencobaan, mengalami berbagai macam tantangan, mengalami berbagai macam masalah dan persoalan. Dia bukan hanya berdoa untuk persoalan itu, tapi dia tahu, Paulus tahu bahwa Tuhan punya kehendak yang ajaib untuk jemaat di Kolose. Nah, karena itu dia berdoa. Nah, apa yang dia doakan untuk jemaat di Kolose ini, saya berharap mungkin waktu kita tidak banyak untuk saya bisa menerangkan secara detail. Tapi saya mendorong setiap Bapak Ibu sekalian, setiap saudara dimanapun engkau berada, bacalah kembali pokok-pokok doa yang didoakan oleh Paulus untuk jemaat yang ada di Kolose. Ya, dikatakan bahwa aku berdoa meminta supaya kamu menerima hikmat dan pengertian yang benar dari Tuhan. Yang pertama dikatakan untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Kita kadang-kadang berkata, Pak, Tuhan itu tahu nggak ya apa yang saya inginkan? Kenapa dia tidak menjawab doa-doa saya? Tuhan itu tahu tidak apa yang saya maui. Nah, ini Paulus berdoa di balik. Aku berdoa supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Ya, Tuhan pasti tahu apa yang kamu inginkan, tapi kita belum tentu tahu apa yang Tuhan inginkan. Nah, Paulus berdoa, aku berdoa supaya kamu diberi hikmat, kamu diberi pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna.
Nah, inilah saudaraku yang saya katakan mendoakan kehendak Tuhan supaya apa? Itu terjadi. Ya, kita sebelum itu terjadi kita mengerti ini kehendak Tuhan, karena sering kali orang itu meminta Tuhan untuk mengabulkan apa yang dia mau, apa yang dia inginkan, apa yang dia rindukan. Tuhan, aku rindu ini, aku mau ini, aku perlu ini. Tuhan, tolong dengar doaku. Nah, ini Paulus kebalik, ya, dibalik. Kamu harus mengerti kehendak Tuhan dengan sempurna, karena sejatinya sebetulnya kehendak Tuhan itu sangat ajaib. Rancangan yang penuh dengan damai sejahtera, rancangannya, panggilannya itu penuh dengan kemuliaannya, destininya, kodrat ilahinya itu ajaib sekali. Nah, kalau kita hanya fokus kepada apa yang kita inginkan, lalu kita tidak berdoa supaya apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita itu terjadi, sebetulnya yang kita terima tidak akan banyak. Kita hanya akan berdoa, Tuhan, butuh uang. Kalau belum punya jodoh, Tuhan, aku mau kawin. Tuhan, aku belum punya rumah, aku mau minta rumah. Aku pengen mobil, aku pengen ini, uang dan sebagainya. Lu, tidak ada salahnya kita meminta kebutuhan kita sehari-hari. Alkitab juga mengatakan, Tuhan, berilah kami makanan kami yang secukupnya pada hari ini. Tapi untuk bisa mengerti akan kehendak Tuhan, panggilan Tuhan, destiny yang daripada Tuhan, kodrat ilahinya, itu bukan hal yang mudah. Itu bukan hal yang mudah, dan sebetulnya itu jauh lebih ajaib. Itu jauh lebih ajaib. Karena itulah dikatakan ketika Tuhan itu memanggil Abraham, Abraham, aku akan memberkati engkau dan menjadikan engkau berkat. Nah, itu panggilan Tuhan untuk Abraham. Itu destiny Tuhan untuk Abraham. Itu kehendak Tuhan untuk Abraham. Aku akan memberkati engkau, menjadikan kamu yang bangsa yang besar. Kamu akan termasyhur dan kamu akan menjadi berkat, dan aku akan memberkati engkau. Nah, ketika Abraham mengerti akan kehendak Tuhan itu, lalu hidupnya berubah total. Hidupnya berubah total. Sedulunya dia hanya menjadi pengusaha, oke, makan minum hidup secukupnya atau bahkan berkelimpahan. Tapi sekarang dia naik ke level yang tinggi, lebih tinggi lagi, yaitu menggenapi rencana Tuhan dalam kehidupannya. Dan ketika dia menggenapi rencana Tuhan dalam kehidupannya, apa yang dulu dia cari di muka bumi ini, Tuhan katakan itu semua perlengkapanmu. Makanya ada firman yang mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan seluruh kebenarannya, maka semua yang dicari oleh bangsa-bangsa akan ditambahkan kepadamu. Karena apa? Panggilan Tuhan, kehendak Tuhan itu levelnya jauh lebih tinggi daripada semua kebutuhan manusia. Dan kalau saya dan saudara hidup di dalam kehendak Tuhan, hidup di dalam rencana Tuhan, hidup di dalam panggilan Tuhan, otomatis kebutuhan saudara dan saya sebagai seorang manusia, Alkitab mengatakan itu akan ditambahkan kepadamu. Nah, ketika Abraham hidup dalam panggilan Tuhan, dia hidup dalam kehendak Tuhan, semua yang menjadi kebutuhan manusia Tuhan tambahkan. Karena apa? Hidup Abraham terpusat kepada kehendak Tuhan. Nah, itulah yang saya rindukan, yang saya maksudkan. Ketika saudara dan saya berdoa mulai hari ini, saudara berdoa, Tuhan, aku mau berdoa seperti pokok doa yang didoakan Paulus untuk jemaat di Kolose, bahwa mengerti kehendak Tuhan dengan sempurna. Dan ayat-ayat selanjutnya dikatakan hidup di dalam kehendak Tuhan itu, hidup layak di hadapan Tuhan serta berkenan. Nah, saya berdoa saudara switch itulah, rubah apa yang menjadi pokok doamu. Sekali lagi, Pak, saya tetap boleh nggak berdoa untuk saya belum punya rumah, saya pengen punya rumah. Boleh, Pak, saya butuh pekerjaan. Boleh, Pak, saya punya persoalan. Boleh. Alkitab mengatakan Filipi 4 ayat 6, nyatakanlah dalam segala hal doa yang kamu inginkan kepada Tuhan dalam doa dan permohonan. Boleh. Tapi saya menganjurkan jangan hanya itu. Ya, jangan hanya itu, saudara berdoa tiap hari, semuanya hanya itu akan terbatas. Ya, itu akan terbatas. Nilai ilahinya itu tidak banyak di situ. Nah, kalau saudara berdoa, Tuhan, oke, aku punya kebutuhan, tapi aku mau berdoa, sebetulnya kehendakmu dalam kehidupanku itu apa?
beri aku hikmat, beri aku pengertian, beri aku, tolong aku Tuhan, luruskan jalanmu, luruskan jalanku, atur kehidupanku, bagaimana caranya, buka jalan Tuhan supaya aku ini mengerti akan kehendakmu dengan sempurna dan aku hidup di dalamnya. Aku hidup di dalamnya. Seperti ketika Abraham akhirnya mengikuti pimpinan Tuhan dari Ur Kasdim ke Haran sampai ke tanah Kanaan. Dia hidup di dalam mengikuti akan kehendak Tuhan, dan Alkitab mengatakan sepanjang perjalanan hidupnya itu Tuhan menjaga, Tuhan memelihara, Tuhan melindungi. Bisa dikatakan apapun yang dia lakukan itu berhasil. Apapun yang dia lakukan berhasil. Karena apa? Tuhan tidak mau apa yang menjadi kebutuhan manusia itu mengganggu dia, karena Tuhan punya proyek yang jauh lebih strategis ya untuk Abraham. Nah, saya berdoa dimanapun saudara berada, saudara tidak hanya urusan menyelesaikan pekerjaanmu semata, saudara tidak hanya urusan menyelesaikan pekerjaanmu sendiri-sendiri, tapi saudara juga, Tuhan, aku mau mengerti kehendakmu dan hidup di dalam kehendakmu, hidup di dalam rencanamu yang sempurna itu. Nah, dimulai dari mana? Dengan segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan yang sempurna. Doakan ini. Saudara mesti harus menjadikan ini pokok doa untuk dirimu sendiri, untuk istrimu, untuk suamimu, untuk anak-anakmu. Kalau saudara seorang hamba Tuhan, doakan supaya jemaat yang Tuhan percayakan kepadamu, mereka juga mengerti akan kehendak Tuhan dan dengan sempurna. Tuhan memberi hikmat, Tuhan memberi pengertian. Lalu ayat yang ke-10 juga ajaib sekali. Sehingga hidupmu itu layak. Ya, kalau kita mengerti, lalu hidupmu itu layak, artinya apa yang kita pikirkan, apa yang kita lakukan itu sepadan dengan panggilan Tuhan, layak sebagai orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan, sehingga hidupmu layak di hadapannya dan kamu berkenan kepadanya dalam segala hal. Kalau saudara mengerti kehendak Tuhan, lalu hidup saudara berpadanan dengan panggilan saudara, saudara hidup layak dan hidup menyenangkan Tuhan, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik. Saudara doakan ini, artinya istrimu, suamimu, pasanganmu, anak-anakmu itu berbuah dalam segala hal yang baik sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan berbuah sesuai dengan apa yang dia mau, berbuah di dalam rencana Tuhan, berbuah di dalam panggilan Tuhan. Orang-orang yang saudara kasihi, jemaat yang Tuhan percayakan kepada saudara, mereka akan berbuah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bukan hanya itu, bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Kalau tadi itu pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sekarang semuanya bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Ini pokok doa yang ajaib, saudaraku, dan dikatakan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Oh, ini ajaib, saudaraku. Apa yang menjadi doa Paulus untuk jemaat di Kolose, saya katakan Tuhan, ini ajaib. Dan seorang teman mengatakan, Pak, ini disebut juga dengan doa ilahi. Karena apa? Karena yang didoakan Paulus itu ya memang yang menjadi kehendak Tuhan untuk jemaat yang ada di Kolose. Nah, itu juga yang saudara dan saya harus doakan. Selain kita berdoa untuk kebutuhan hidup kita sehari-hari, betul, tidak ada salahnya. Tapi jangan hanya itu, doakanlah kehendak Tuhan, supaya hidup saudara dan saya itu layak dan berkenan di hadapan Tuhan, supaya hidupmu itu berbuah dalam segala pekerjaan yang baik, dan saudara terus pengetahuan
bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Saudara bisa bayangkan kalau suamimu, istrimu, pasangan hidupmu, lalu anak-anakmu semua mengalami ini, mereka mengerti kehendak Allah, mereka hidup di dalamnya, mereka berbuah, pengenalannya akan Tuhan terus bertambah-tambah, dan ayat 11 dikatakan diberi kekuatan untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Ya, dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaan Tuhan. Mereka mengalami kekuatan dan kuasa kemuliaan Tuhan untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Apapun yang saya dan saudara alami, karena acap kali ketika kita hidup di dalam kehendak Tuhan, itu tantangannya juga tidak mudah. Ada waktu Tuhan, ada kehendak Tuhan, ada rencana Tuhan, ada cara Tuhan yang kadang-kadang kita tidak paham, yang kadang-kadang kita tidak tahu, yang kadang-kadang itu jauh dari pemikiran kita. Nah, Alkitab mengatakan supaya kamu dapat menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar, dan mengucap syukur dengan sukacita. Amin. Ya, kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus dalam kerajaan terang. Saudaraku, Tuhan itu punya bagian yang sudah Tuhan tetapkan untuk saudara dan saya. Ada bagian. Kita mengatakan bahwa di Efesus pasal yang pertama, ayat yang ketiga dikatakan bahwa terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Jadi di dalam Kristus itu Tuhan sudah menetapkan segala berkat dalam kehidupan kita. Tuhan sudah punya rencana berkat, punya rencana panggilan, punya rencana yang ajaib. Dia punya destiny, dia punya kodrat ilahi. Berapa banyak yang akan saudara miliki, berapa banyak yang akan saudara nikmati, Tuhan sudah punya ketetapannya. Nah, Paulus mendoakan supaya jemaat di Kolose itu mendapatkan bagian yang ditetapkan dalam Kristus Yesus.